tujuan dari sebuah etika komunikasi. Tujuan dari etika komunikasi yang pertama adalah mengharapkan semua masyarakat bisa melek informasi, sehingga informasi yang didapat dan digunakan bisa bersifat informasi yang kredibel untuk mengambil sebuah keputusan. Tujuan yang kedua dari etika komunikasi adalah mendapatkan sebuah pertimbangan atau informasi yang diperlukan sehingga menciptakan sebuah komunitas yang baik. Dan yang ketiga, mendorong penciptaan komunikasi terbuka agar ada transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah konflik kepentingan dan tentunya tindak pidana korupsi. Dan yang keempat, memahami sebuah pemahaman secara bersama untuk meningkatkan integrasi sosial, solidaritas, dan pembentukan identitas diri. Ketika kita bicara tentang tujuan dari etika komunikasi, maka kita juga tidak pernah lepas dari sebuah prinsip-prinsip dari etika komunikasi itu sendiri. Prinsip yang pertama adalah semua orang memiliki kewajiban menghormati martabat manusia. Artinya, di prinsip yang pertama, kita diminta untuk memperlakukan orang lain sebagai sebuah tujuan, bukan sebagai sebuah sarana. Yang kedua, anggota masyarakat harus memperlakukan semua orang setara. Setiap orang memperoleh status sosial, bukan karena perjuangannya sendiri, tapi tergantung pada banyak faktor dari masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dan prinsip yang ketiga adalah setiap orang mempunyai hak untuk tidak dihalangi, mewujudkan kebebasan untuk bisa berpartisipasi, mengambil keputusan, dan menciptakan nilai bagi komunitasnya sendiri. Dan yang keempat, prinsip dari etika komunikasi adalah kita diminta untuk ikut bertanggung jawab atas nasib atau penderitaan orang lain. Hal ini dimaksudkan untuk membantu terpenuhnya kebutuhan, kebahagiaan, dan masa depan sesama manusia. Maka jangan sampai media sosial digunakan untuk membuat orang lain justru mengalami sebuah penderitaan. Implementasi etika komunikasi tentu sangat berkaitan dengan tujuan dan prinsip-prinsip etika yang tadi telah kita lihat dan bahas. Yang pertama, implementasinya adalah semua orang harus menghormati martabat manusia. Aparatur pemerintah, dalam hal ini aparatur sipil negara, ikut diminta untuk menjamin akses ke informasi ke semua lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, implementasi dari etika komunikasi ini, semua harus menghormati hak akan informasi, sarana yang perlu untuk mendapatkannya, dan dijaminnya representasi secara real di media massa. Yang keempat adalah perlindungan atas sumber berita. Informasi yang dipercaya, tepat, jujur. Metode mendapatkan informasi yang jujur, pantas, bukan mencuri, bohong, menyalahgunakan kepercayaan, dan mengorbankan sumber berita menjadi sebuah kewajiban yang harus dijaga harmonisasinya oleh setiap masyarakat. Hal ini tentu harus didukung dengan regulasi yang jelas, regulasi yang tegas, melarang semua bentuk provokasi, kebencian, dan permusuhan. Yang ketiga, tentang netralitas aparatur pemerintah melalui analisis wacana kritis. Ketika kita bicara tentang analisis wacana kritis, maka kita bicara tentang mengapa perlu analisis wacana kritis itu diketahui dan dipahami oleh setiap masyarakat Indonesia. Diperlukan analisis kritis ini terhadap penggunaan bahasa. Bahasa digunakan untuk berbagai macam fungsi dan konsekuensi. Bahasa sekaligus dikonstruksikan dan mengkonstruksikan sebuah konten dan substansi. Fenomena yang sama bisa dideskripsikan dengan berbagai macam cara, mulai dari laporan, cerita, harfiah, fiksi, representatif, dan virtual. Itu juga bisa dilakukan dengan berbagai macam cara untuk melakukan analisis wacana kritis. Dinamika masyarakat yang tidak transparan ini juga memerlukan analisis wacana kritis dan retorika manipulatif, penyesatan, terutama hoax, juga memerlukan analisis wacana kritis. Asumsinya bahwa bahasa bukan
bukan hanya alat komunikasi, tetapi dipakai sebagai instrumen atau strategi kekuasaan. Di balik bahasa, tentu ada ideologi dan kepentingan di dalamnya. Sahabat literasi digital, bisa kita ambil contoh analisis informasi yang dicurigai adanya hoax. Salah satunya tentang berita orang yang sudah divaksin menunjukkan gelombang Bluetooth. Bagi yang sudah divaksin, coba dites, caranya jauhkan seluler atau jaringan sekitar yang ada dalam jaringan Bluetooth, kemudian nyalakan browsing Bluetooth. Jika muncul angka kode itu, maka itu adalah kode vaksin Anda. Selamat bagi yang sudah divaksin, Anda menjadi mayat hidup yang terkoneksi dengan sinyal 5G atau 5G yang dikendalikan oleh Zionis serta pemerintah RSJ. Itu salah satu contoh berita yang bisa kita analisis dari sisi kita curiga bahwa berita ini adalah dalam bentuk hoax. Untuk menganalisis berita ini, maka kita melakukan 4 langkah analisis wacana kritis. Yang pertama adalah mengidentifikasi ketidakberesan sosial. Dalam konteks ini, kita akan menganalisis ketidakadilan, diskriminasi, adu domba, abuse of power, prasangka negatif, menyebarkan kebencian dan memancing konflik. Dan yang kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani ketidakberesan sosial yang terjadi. Yang ketiga adalah apakah tatanan sosial politik itu membutuhkan ketidakberesan sosial tersebut. Dan yang keempat, menemukan cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, kontekstual dari langkah-langkah analisis wacana kritis tadi, yang pertama adalah mengidentifikasi ketidakberesan. Apa yang akan kita lihat? Yang pertama, siapa yang memberikan pesan? Acuan pesan. Kemudian yang ketiga, penerima pesan. Saluran kontak, efek atau dampak yang terjadi. Yang keenam, kepentingan. Dan tentu ini kaitan dengan langkah-langkah selanjutnya dari setiap poin-poin yang ada di langkah mengidentifikasi ketidakberesan sosial ini. Kemudian langkah yang kedua adalah identifikasi hambatan, menangani ketidakberesan sosial ini. Menolak untuk memverifikasi fakta dan tidak peduli terhadap perbedaan fakta atau opini. Langkah yang kedua, rasa penasaran membuat haus berita sehingga mudah menelan hoax yang dipicu oleh FOMO, fear of missing out. Kemudian hanya mau menerima berita yang sesuai dengan ideologinya yang kita kenal dalam ilusi Muller-Lyer. Dan yang ketiga adalah echo chamber, gagasan anggota kelompok menggema di telinga setiap sesama anggota komunitas sehingga memperteguh sebuah keyakinan, sehingga membuat sebuah komunitas tidak lagi terbuka terhadap gagasan-gagasan lain di luar komunitasnya. Dan identifikasi yang kedua dalam hambatan ini adalah bahasa yang seringkali tidak mengacu kepada kebenaran, sehingga berbohong tidak menimbulkan rasa bersalah setelah kita melakukan berulang kali dalam tindakan yang sama. Dan yang terakhir adalah jurnalisme warga yang memang tentu saja berkaitan dengan lemahnya verifikasi, identifikasi, independensi, dan akuntabilitas. Dan langkah yang ketiga adalah ketidakberesan sosial, didukung oleh tatanan yang ada. Yang pertama, langkahnya adalah bagi pihak yang anti pemerintah, informasi semacam ini tentu sangat menguntungkan. Kemudian langkah yang kedua adalah kelompok-kelompok yang tidak suka dengan etnis Tionghoa mendapatkan semacam alasan untuk semakin mengorbankan sebuah kebencian. Langkah yang ketiga adalah kelompok-kelompok yang menganggap COVID-19 sebagai konspirasi semakin mendapatkan alasan untuk membenarkan pendapat mereka. Dan langkah yang keempat adalah bagaimana setiap kelompok-kelompok anti vaksin memperoleh bahan untuk mengorbankan keresahan atau ketakutan agar terus menolak vaksinisasi dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat literasi digital, langkah yang keempat dalam melakukan wacana analisis kritis ini adalah cara memecahkan masalahnya atau langkah-langkah solusinya. Yang pertama, solusinya adalah periksa informasi yang Bapak dan Ibu terima. Kemudian yang kedua, tentu kita akan memeriksanya dengan melihat berbagai macam sumber bacaan yang resmi. Seperti contoh yang kita lihat adalah yang di
dalam berita hoax tersebut. Kemudian yang keempat, dengan cara memecahkan masalahnya, solusinya adalah memverifikasi data dan dicek apakah di berita di media arus utama atau media utama di negara kita memang itu sudah dilansir atau diupload secara terbuka. Kemudian yang ketiga, pecahkan gelembung yang menutupi kita agar kita semua bisa menerima perspektif dari pihak lain. Dan yang keempat adalah perlu dicek apakah media arus utama memberitakannya. Dan untuk poin yang kelima dalam ruang lingkup etika komunikasi adalah etika komunikasi menghadapi tantangan media sosial. Yang pertama, teknik provokatif ke media sosial. Teknik-teknik agresif yang merugikan pihak lain menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang teknik agresif, maka kita bicara tentang image manipulatif atau editing, mulai dari foto, video, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dekontekstualisasi atau melepaskan sebuah pernyataan dari konteksnya sehingga menciptakan sebuah kambing hitam atau memancing emosi publik. Dan yang ketiga adalah trolling, berupaya unggahan pesan jahil atau membakar sengaja dengan di blog, kelompok, forum untuk provokasi respon kemarahan. Dan yang kedua dari teknik provokatif ini adalah teknik manipulatif, menarik perhatian publik. Caranya adalah komunikasi yang kita kenal dengan istilah pating, gaya bahasa yang dipakai untuk menarik perhatian audiens. Kemudian yang kedua, memasang headline, memasang sebuah headline dalam sebuah berita, baik berita secara manual atau tradisional ataupun berita dalam konteks digital, sehingga menjebak orang lain untuk membaca, namun isinya kadangkala tidak sesuai dan hanya untuk memancing perhatian masyarakat atau audiens. Kemudian teknik-teknik provokatif yang lain adalah teknik argumentasi yang menyesatkan. Teknik argumentasi ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah argumentasi ekstrapolasi dengan memberikan data-data yang minim tetapi kesimpulan yang sangat sensasional. Kemudian yang kedua, dari teknik argumentasi adalah argumen ad infinitum, yaitu argumen yang diungkap dengan mengulang-ulang pernyataan sehingga seakan-akan ini menjadi sebuah kebenaran. Dan yang ketiga adalah informasi yang dipersenjatai, informasi yang mempengaruhi persepsi penerima agar skeptis atau melakukan perubahan keyakinan atau sikap dari sebuah argumentasi. Dan yang keempat adalah skematisasi, menyederhanakan argumentasi agar bisa menjadi sebuah karikatur provokatif. Nah, hal-hal yang lain yang bicara tentang kerentanan psikologi. Kerentanan psikologi ini terkait dengan OD, Online Disinhibition Effect. Orang yang merasa lebih bebas melakukan apa saja di internet tanpa hambatan. Sehingga apa, Bapak dan Ibu? Dunia maya atau dunia internet menjadi seakan-akan menjadi ruang tanpa otoritas. Status sosial bahkan sampai mengabaikan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah FOMO atau Fear Missing Out. Kondisi yang berlebihan akan ketakutan ketinggalan informasi menyebabkan orang secara impulsif selalu bergantung kepada gadget atau gawainya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi mengunggah konten atau berita. Viral bukan informasi berkualitas atau etis seringkali menjadi sebuah mentalitas insentif instan yang banyak dikejar oleh masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya ketika kita bicara tentang lemahnya intuisi kewaspadaan yang akan terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang tidak memperdulikan verifikasi dan identifikasi. Kemudian ketika kita bicara tentang resiko pemikiran sempit seperti yang dilakukan oleh ilusi multilayer, pertanyaannya adalah mana gambar yang lebih panjang. Tapi setelah kita cermati ternyata ilusi multilayer ini menunjukkan gambar yang sama. Artinya ketika kita sudah memframing pola berpikir kita terhadap sebuah pendapat, sebuah ideologi, maka akan sangat sulit buat setiap orang untuk melihat atau mendasarkan pada fakta yang objektif sekalipun ternyata telah terbukti kebenarannya. Bapak dan Ibu, sahabat literasi digital, ketika kita bicara tentang kritis terhadap echo chamber, ini tentu kita akan menggunakannya dengan cara melawan radikalisme.
Kontek-kontek kita untuk melawan sebuah radikalisme salah satunya adalah membuat tidak terbuka lagi terhadap sebuah gagasan pihak lain yang seringkali menjadi sebuah gagasan yang tidak akan dirubah ketika komunitas sudah menetapkan sebuah gagasan yang harus diikuti. Kemudian, gaslighting, rekayasa psikologi dalam hubungan antar pribadi, rekayasa melemahkan rasa percaya diri korban yang membuat korban mempertanyakan ingatan, sudut pandang, dan kewarasannya. Cirinya adalah korban sangat mudah dipengaruhi dan diindoktrinisasi. Artinya, Bapak dan Ibu semua, kita harus melawan dan kritis terhadap echo chamber sehingga radikalisme tidak merebak di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ruang lingkup yang kelima adalah netralitas orientasi pada media sosial yang reflektif, kreatif. Dalam konteks ini, maka netralitas disebut sebagai kritis agar penuh inisiatif. Hal ini dimaksudkan netralitas akan membuat sikap kritis kita semakin tajam dan akan semakin terasa dengan cara, pertama, aparatur sipil negara harus menelusuri sumber berita. Yang kedua, periksalah organisasi berita yang ada di dalam setiap media-media sosial yang kita akses atau yang kita gunakan. Dan hal ini tentu sekali lagi kita bisa mengupayakan menggunakan Hawkbuster Tools untuk melihat apakah berita yang kita akses atau berita yang kita lihat dalam kategori kebenaran yang terjadi di dalam atau kebenaran yang terjadi dalam substantifnya. Sahabat literasi digital, ketika kita bicara tentang literasi digital, etika komunikasi digital, maka aparatur sipil negara adalah aparatur pemerintah yang menjalankan birokrasi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang fungsi dan tugasnya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang harus bersifat netral. Untuk pelaksanaan tugasnya tentu akan melakukan komunikasi di ruang-ruang digital. Maka aparatur sipil negara sebaiknya melakukan 3 langkah ini. 1. ASN harus melek media digital, waspada dan bersifat kritis terhadap informasi yang diterima. Kedua, menerapkan prinsip etika komunikasi dengan baik. Ketiga, menerapkan nilai-nilai core value ASN Tralab sebagai nilai-nilai yang harus diimplementasikan sehingga semua ASN Indonesia bangga melayani bangsa dalam komunikasi di ruang digital, sehingga kewibawaan pemerintah akan sesuai dengan cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.